Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Allah kita boleh bertemu lagi pagi hari ini dalam keadaan sehat. Untuk itu anak-anak, pada pagi hari ini kita berjumpa dan bertemu melalui video pembelajaran. Pada tema atau materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah yaitu perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. Untuk itu anak-anak, mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas anugerah-Mu pada hari ini. Engkau mempersatukan kami di tempat ini untuk belajar bersama pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dampinglah seluruh kegiatan belajar kami, secara khusus materi tentang perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah, sehingga kami bisa mampu saling menghormati sesama ciptaan. Demi kemuliaan-Mu yang kudus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti citra Allah dalam kitab suci. Anak-anak boleh lihat dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian bab 1 sampai 27. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui peran dan tugas yang sesuai dengan kodrat masing-masing. Yang keempat, siswa dapat mensyukuri identitas diri sebagai laki-laki atau perempuan. Yang kelima, siswa dapat mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Untuk itu anak-anak, kita memasuki materi pembelajaran kita kali ini. Kitab suci dalam bab 1 ayat sampai 27, di sini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Lalu pengertian citra Allah. Pengertian citra Allah, semua manusia memiliki martabat yang sama, apapun jenis kelaminnya, diciptakan untuk mengasihi, melayani, dan bekerja sama. Persamaan dan perbedaan. Di sini persamaan yang pertama, sama-sama berharga di mata Allah, sama-sama diberi akal, budi, dan hati nurani. Perbedaan kodrati laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah dua jenis kelamin yang berbeda secara kodrati. Perbedaan ini tidak hanya pada fisik, tetapi juga pada peran dan fungsi dalam masyarakat. Perbedaan kodrat ini bukanlah untuk membeda-bedakan atau memprioritaskan satu jenis kelamin atas yang lain, tetapi lebih dari itu, untuk saling melengkapi dan bekerja sama dalam harmoni. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam keluarga dan masyarakat. Sikap-sikap sebagai perempuan atau laki-laki yang harus dikembangkan sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, laki-laki dan perempuan harus mengembangkan sikap-sikap yang sesuai dengan kodrat mereka. Anak-anak, di sini saya memberikan beberapa contoh sikap yang dapat kita kembangkan. Laki-laki tanggung jawab dan kepimpinan. Laki-laki dapat menjadi pemimpin dan pelindung keluarga serta masyarakat.
perlindungan dan perawatan keluarga. Laki-laki juga dapat menjadi pelindung perawat keluarga serta memastikan kebutuhan keluarga apakah terpenuhi atau tidak. Kuat dan tabah dalam menghadapi tantangan. Laki-laki juga dapat menjadi kuat dan tabah menghadapi segala tantangan atau kesulitan dalam hal apa saja. Lalu yang kedua, perempuan. Kelembutan dan kasih sayang. Perempuan dapat menjadi sumber kelembutan dan kasih sayang dalam keluarga dan masyarakat. Pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Perempuan dapat menjadi pengasuh dan pendidik anak-anak serta membantu mereka tumbuh dan berkembang. Kreativitas dan kemampuan dalam mengelola sumber daya. Perempuan juga dapat menjadi kreatif dan mampu mengelola sumber daya dengan baik. Dengan mengembangkan sikap-sikap ini, laki-laki dan perempuan dapat menjadi citra Allah yang lebih baik dan memenuhi peran mereka dalam kehidupan masyarakat. Mengungkapkan syukur karena diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Sebagai manusia, kita harus bersyukur karena diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Kita dapat mengungkapkan syukur ini dengan cara yang pertama, menerima dan menghargai kodrat kita. Menerima dan menghargai kodrat kita sebagai perempuan atau laki-laki dan tidak mencoba untuk menjadi seperti yang lain. Lalu yang kedua, mengembangkan potensi kita. Mengembangkan potensi atau kemampuan kita sebagai perempuan atau laki-laki dan menggunakan kemampuan kita untuk kebaikan diri sendiri dan tentu juga orang lain. Bekerja sama dan saling melengkapi. Bekerja sama dan saling melengkapi dengan lawan jenis untuk mencapai tujuan bersama dan membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan mengungkapkan syukur karena diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki, kita dapat lebih menghargai kodrat kita dan menggunakan kemampuan kita, terutama dalam hal kebaikan. Anak-anak, akhirnya kita memasuki materi kali ini dalam kesimpulan akhir. Perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah dengan martabat yang sama karena keduanya adalah citra Allah. Citra Allah berarti kita diciptakan segambar dan serupa dengannya. Memiliki akal budi, hati nurani, dan kemampuan untuk mengasihi. Walaupun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan peran dan sifat, keduanya saling melengkapi dan dipanggil untuk hidup dalam kasih, kerjasama, serta saling menghargai. Menghormati sesama tanpa membedakan jenis kelamin adalah wujud nyata kita menghormati Allah yang menciptakan manusia. Anak-anak, akhirnya perjumpaan kita kali ini melalui video pembelajaran sampai di sini saja. Untuk itu, kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan, segambar dan serupa denganmu. Ajarilah kami untuk selalu menghargai satu sama lain, tidak membedakan dan saling membantu dalam kasih. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Kami serahkan hari-hari kami selanjutnya dalam penyertaan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.